Halo, assalamualaikum. Ini adalah video panduan penyusutan aset. Panduan penyusutan aset dalam rangka kita akan lapor SPT tahunan badan. Sebelum lanjut, kami ajak untuk like video ini serta subscribe channel Tips Pajak Media ya, agar manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada semakin banyak lagi orang-orang yang berkepentingan. Baik, jadi konsep penyusutan itu adalah seperti ini. Laptop umurnya 4 tahun, maka setelah 4 tahun itu, laptop itu nilai bukunya adalah Rp0 atau habis, tidak ada nilainya lagi secara nilai buku. Meskipun jika itu nanti dijual tentunya masih ada harganya ya. Jadi, harga beli adalah 10 juta rupiah, dalam 4 tahun habis, maka setiap tahun laptop itu disusutkan 25%-nya. Dari mana 25%? 25% adalah dari 100% dibagi dengan 4 tahun. Seperti itu ya, kita paham dulu konsep penyusutan itu seperti apa. Setelah memahami, inilah penyusutan dalam pajak. Penyusutan dalam pajak itu diatur dalam Undang-Undang PPH namanya, pemirsa. Undang-Undang PPH. Di Undang-Undang PPH itu ada di pasal 11 ya, ayat 1 dan 2. Prinsipnya diatur di Undang-Undang PPH mengenai penyusutan. Saya bacakan. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, HGB, hak guna usaha, hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Itu bahasa undang-undangnya. Bahasa sederhananya adalah seperti ini. Penyusutan ya untuk memperoleh atau membeli aset-aset yang umurnya lebih dari setahun ya adalah dilakukan dalam bagian yang sama besar. Seperti contoh, seperti ilustrasi di depan ini. Bagian sama besar, artinya jika laptop ini umurnya 4 tahun, maka setiap tahun disusutkan 25%-nya. Ini adalah pasal 1. Pasal 1 ini disebut pula dengan penyusutan garis dengan metode garis lurus. Kemudian pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selain bangunan dapat juga dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku tersebut disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Ini beda dengan ayat 1. Ayat 1 itu adalah garis lurus jadi flat. Nah, untuk ayat 2 ini adalah saldo menurun. Rincian nanti di akhir kami sampaikan. Lalu kriteria penyusutan seperti ini. Penyusutan dimulai pada bulan ya, dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Jadi yang dipatok adalah bulan ya, bukan hari. Pada bulan. Nah, untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut. Ini adalah menurut pajak dan ini hampir mirip sebenarnya dengan akuntansi. Seperti ini pemirsa, ini adalah poin pentingnya. Masa manfaat dan tarif penyusutan. Ya. Jadi menurut pajak dibagi dua, bukan bangunan dan bangunan. Ya, jika bangunan itu dibagi dua lagi, permanen dan tidak permanen. Nah, menurut perpajakan, masa manfaat untuk bangunan adalah 20 tahun untuk bangunan permanen, dan jika bangunannya tidak permanen adalah 10 tahun. Gitu ya, jadi untuk bangunan 20 tahun dan 10 tahun. Jika 20 tahun tentunya tarifnya adalah 5% dan jika
10 tahun tarifnya adalah 10%, 100 bagi 20, 100 bagi 10. Itu untuk bangunan. Nah, untuk bangunan hanya boleh menggunakan metode garis lurus ya ini, hanya boleh menggunakan metode garis lurus untuk bangunan. Lalu kita bahas mengenai bukan bangunan. Nah, bukan bangunan ini ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Kelompok-kelompoknya nanti kami bahas di video berikutnya. Ini konsep terlebih dahulu. Kelompok 1 ini paling sering adalah untuk peralatan-peralatan kantor ya. Kita bahas dulu mengenai kelompok 1 ini peralatan-peralatan kantor. Ya, nanti mobil ada di 8 tahun. Nah, kita bahas untuk kelompok 1 misal peralatan kantor yang 4 tahun, untuk garis lurus ya, untuk garis lurus maka tentunya tarifnya adalah 25%. 100% dibagi dengan 4 tahun. Ya, kemudian untuk saldo menurun tarifnya adalah 50%. Kita lihat aplikasinya, penerapannya. Contoh penurunan penyusutan garis lurus. Sebuah gedung harga perolehannya 2 miliar rupiah dan masa manfaatnya 20 tahun. Maka penyusutan setiap tahunnya adalah 100 juta rupiah didapat dari 2 miliar dibagi 20 tahun. Itu garis lurus. Dan untuk saldo menurun contohnya seperti ini. Mesin dibeli dan ditempatkan pada Januari 2009. Harga perolehannya 150 juta rupiah. Nah, masa manfaat 4 tahun. Jika tarif penyusutan ditetapkan 50%, maka penyusutannya sebagai berikut. Kita lihat dulu nih. Nah, mesin ya, jadi 4 tahun. Kalau 4 tahun saldo menurun, maka tarifnya adalah di 50%. Perhitungannya seperti ini. Harga perolehannya 150 juta rupiah. Ya, 150 juta rupiah. Di Januari. Kemudian maka tarif penyusutan tahun 2009-nya tahun pertama adalah 50%. Dari mana Bang 50% ini? Dari ketentuan Undang-Undang PPH. Jika garis lurus 25%, jika saldo menurun kalau 4 tahun adalah di 50%. Ya, jadi tahun pertama adalah 50%. Jadi disusutkan tahun pertama penyusutannya adalah 75 juta rupiah, separuhnya sendiri. Lalu tahun berikutnya penyusutannya 50% lagi. 75% bagi 50. Kali 50%, 37,5. Sisanya 37,5. Tahun ketiga disusutkan lagi 50%. Separuhnya 18.750 dan tahun terakhir adalah disusutkan sekaligus. Harus habis di tahun terakhir, tahun keempat. Gitu ya. Nah, lalu penerapannya di laporan keuangan dan SPT seperti ini. Misal, kita tuliskannya di daftar aset. Misal PT Tips Pajak Media tahun 2020 sudah beli nih peralatan komputer dan kantor. Misal harganya 5 juta rupiah. 2020 untuk peralatan komputer dan kantor ini umurnya sama-sama 4 tahun, maka 2020, 21, 22, 23. 4 tahun pas habis di tahun ini. Nah, penyusutan sampai dengan tahun lalu adalah akumulasi penyusutannya di 3750. Penyusutan tahun 2023-nya adalah seperempatnya lagi, 25% dari nilai perolehan. Sehingga akumulasi penyusutannya 5 juta. Beli 5 juta, penyusutan 5 juta, nilai buku habis. Ini per 31 Desember 2024 ya, mohon maaf. Kemudian untuk peralatan kantor, sama seperti itu, 5 juta. Penyusutan sampai dengan tahun lalu sekian, penyusutan tahun ini sekian, habis. Maka akumulasi penyusutannya adalah habis. Nah, dari daftar aset ini kita pindah ke neraca. Nah, kita masuk ke neraca. Neraca ada di sini, peralatan kantor adalah 10 juta dari ini tadi, 10 juta. Dan akumulasi penyusutannya juga 10 juta. Sehingga peralatan kantornya nilai bukunya adalah habis sudah 0 rupiah. Itu di laporan keuangan. Lalu bagaimana menuangkannya di SPT tahunan? Menuangkan di SPT tahunan ada di lampiran khusus 1A, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini yang dimasukkan adalah hanya yang ada penyusutannya saja. Kita pilih seperti ini, mirip dengan daftar aset ya, seperti ini. Nanti silahkan dimasukkan jenis hartanya apa, kelompok harta berapa, nama harta, bulan perolehan, tahun perolehan, harga perolehan, kemudian nilai sisa buku awal tahun. Berarti ini
Sisa buku awal tahun 50 kali 3.750 adalah di 1.250. Kemudian metode penyusutannya, menurut komersial apa, menurut fiskal berapa, dan penyusutan tahun ini berapa. Seperti itu. Lalu angka ini juga akan lari lagi ke sini, lampiran 2 namanya. 1771 lampiran 2 masuk ke biaya penyusutan di sini nih, yang saya garis merah. Sekian konsep mengenai penyusutan, panduan penyusutan pajak, ya, panduan penyusutan aset menurut pajak. Semoga bermanfaat, semoga memberikan pencerahan, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan kunjungi berbagai kanal media sosial kami di TikTok, Instagram, dan juga Telegram. Anda juga dapat menanyakan pertanyaan di kolom komentar di bawah, insya Allah akan kami balas. Semoga bermanfaat, sebarkan ke rekan-rekan lain yang membutuhkan. Kami akhiri, salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.